Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dan pemirsa. Alhamdulillah di studio sudah bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama, bersedia hadir kembali di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Lili. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas Farid. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Syukur. sehat. Alhamdulillah. Ya, amin. Oke, Ibu datang ke Tawakal, katanya Ibu ada permasalahan sama kehidupan Ibu ya. Nah, Ibu boleh cerita ke kita dari awal sampai Ibu merasakan sampai apa yang Ibu rasakan saat ini. Ini saya trauma sama laki, terutama suami saya. Kenapa? Traumanya gara-garanya apa yang dilakukan suami Ibu ke Ibu? Suami saya kasar, Mas, suka main tangan dan sangat zolim ke saya. Boleh lebih detail lagi Bu, ceritanya main kasar ya seperti apa, kemudian zolimnya juga seperti apa? Ceritanya panjang, Mas. Semua ini karena nenek saya. Dia jadi waktu saya usia 15 tahun, waktu itu kan saya masih kecil, dan saya nggak tahu kalau kawan tua, dan umur saya kan masih 15 tahun. Sampai akhirnya saya kan dikenalin sama cowok, karena udah dikatain kawan tua itu. Dikenalin sama cowok usianya lebih tua 11 tahun dari saya. Ya, saya nggak mau kan, nggak mau dan saya nggak terima. Iya, terus? Saya nolak, saya nggak mau karena kan saya masih kecil, Mas. Oke, terus kemudian akhirnya menikah dengan dia? Ya, tanpa sepengetahuan saya, nenek sama ibu udah pergi aja ke rumah cowok itu. Udah pergi ke rumah cowok itu, mereka dikasih uang. Dan uang itu habis dipakai. Karena uang itu nggak bisa kembaliin uang itu, karena saya tadinya udah nggak mau, ngapain sudah saya ngambil uang gitu, maksudnya kenapa mau dilamar gitu tanpa ketahuan saya. Terus uang itu diambil aja sama ibu saya sama nenek gitu berdua, itu membuat nikah kali, nggak tahuan saya juga. Terusnya udah dipakai aja sama ibu saya itu separoh, kirain ibu saya mau gitu. Udah diambil, terus udah kepake, otomatis kan saya nolak, waktu itu nolak, mah kembaliin aja uangnya. Terus kata mas saya udah dipakai, otomatis kan harus diganti kan uang itu kalau saya udah nggak mau. Akhirnya nggak bisa ngembaliin uang itu. Jadi setelah nggak bisa ngembaliin, ibu tetap berarti harus menikah dengan dia. Akhirnya menikah, iya, terpaksa menikah. Saya terpaksa Oke, harus tahan dulu. nikah. Ya, Pak Ustadz, ini ada unsur pemaksaan nih Pak Ustadz dari nenek dan orang tuanya nih. Bahkan sudah ada transaksi lah, boleh dibilang kayak begitu, udah terima uangnya tanpa sepengetahuan ibu langsung dinikahkan seperti itu. Akhirnya karena belum bisa bayar utangnya. Jadi gini, kalau kita lihat di dalam tuntunan Nabi, orang tua tidak boleh memaksa.
orang tua tidak boleh memaksakan pernikahan karena itu nanti apalagi dalam kasus tadi kan usianya masih sangat belia sekali gitu. Jadi sangat belia sekali. Yang kedua, tidak boleh pernikahan itu didasari karena adanya transaksi. Jadi misalkan karena dililit hutang maka imbalannya anakmu kemudian dinikahkan. Saya kira itu adalah hal-hal yang tidak masuk dalam kategori ini. Memang Nabi menjelaskan bagaimana cara izin. Tadi kan ada aspek izin tadi. Bagaimana cara izin seorang wanita? Tidak harus wanita itu dimintakan izin, itu harus difahami. Izin itu misalkan anaknya, anak kamu mau nggak dinikahkan? Tidak harus menunggu anak itu memberikan jawaban iya apa tidak. Kata Nabi, as-sukutu ala maturridho. Diamnya seorang anak perempuan ketika ditanya, maka itu bagian dari tanda dia menyetujui. Saya tidak tahu tadi mungkin di awal ketika ditanya tadi bagaimana. Jadi ketika ditanya anaknya diam saja, jangan-jangan ini kemudian ditangkap ini, wah ini berarti setuju kan, nggak tahu juga kita prosedur seperti itu. Karena itulah di dalam tuntunan Nabi itu ada izin, itu dibedakan. Kalau al-bikru, orang yang masih perawan, dengan orang yang janda itu berbeda. Jadi kalau janda tidak harus alamatnya dia, maka akan menunjukkan keterus terangannya. Tapi ketika anak masih kayak tadi ini, bisa kategorikan dalam rangka untuk ketika diamnya itu bagian dari ridhonya. Tapi ada satu hal tadi, yaitu yang digarisbawahi tadi, ketika menyangkut masalah umur. Ya dilihat konteksnya, ini umur 15, umur selisih 11 tahun, berarti kan cuma 26 tahun, belum tua gitu loh. Belum tua, kecuali misalkan perempuannya umur berapa, terus di sana jauh di atas mungkin. Tapi dalam konteks tadi ya belum kategori dalam hal itu. Jadi ini problem pertamanya adalah unsur pemaksaan. Memang di dalam fikih itu ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu artinya adalah wali yang bisa memaksa dalam konteks apa. Jadi misalkan anak sudah dewasa, sudah waktunya menikah, tapi tidak ada keinginan untuk menikah dan seterusnya, maka orang tua memaksa itu dalam rangka mendesak dia untuk memberikan sebuah, itu namanya wali mujbir. Kemudian bagaimana kehidupan rumah tangga itu dengan pria pilihan keluarga? Sejak nikah itu suami saya emang nggak kerja, jadi tinggal di rumah cuma numpang makan gratis aja. Artinya dia sebenarnya tidak berkecukupan. Langsung nganggur. Alasan yang nggak mau kerja kenapa? Ya mungkin nggak, dia pokoknya waktu nikahi saya itu masih kerja, nggak taunya 2 bulan lagi mungkin dia udah tahu mau di PHK. Terus nggak tahu kenapa dia ngejar saya gitu, itu cowok katanya ngejar saya gitu. Terus nenek saya mungkin tergiur kali karena dia masih kerja itu, mungkin karena gajinya UMR itu kali ya, nggak tahu saya juga lah, namanya orang tua dulu. Nah begitu kan saya lihat sikapnya gitu kan, ditambah saya nggak cinta dia, saya niat nggak mau punya anak, dari dia, nggak mau. Saya cari cara biar saya nggak hamil dulu gitu, karena kan saya masih kecil, nggak mau hamil dulu, takutnya kedepannya gitu kan, otomatis kan saya harus dewasa dulu pikirannya kan Pak, harus pikirannya dewasa dulu, harus, saya juga masih pengen sekolah kan waktu itu, masih pengen belajar, pokoknya saya masih pengen bebas dulu dalam masa-masa remaja saya. Bikin omongan nenek saya itu ngatain saya perawan tua, mas saya baru umur 15 tahun katain perawan tua, dan saya enggak rasa sakit hati banget. Ustadz, karena nggak ada rasa cinta di situ, akhirnya ibu ini memutuskan pada saat itu nggak mau punya anak. Hukumnya bagaimana nih Pak Ustadz? Sementara kan urusan pernikahannya dia bisa dikatakan sah, Pak Ustadz. Saya mau menggarisbawahi begini. Tidak selamanya pernikahan didasarkan karena cinta. Ini harus penting sekali dipahami. Banyak para orang tua kita nggak ada unsur cinta sebelumnya, nggak kenal sama dia, tapi ketika udah dinikahkan, jadi cinta itu bisa dibangun. Karena itulah kita perhatikan ayat ketika menyangkut pernikahan ini di surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 itu kan Allah menjelaskan begini. Di antara waja'ala bainakum, potongan ayat, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi ketika sudah ada pasangan laki-laki dan perempuan kemudian dinikahkan, maka akan menimbulkan apa? Waja'ala bainakum mawaddah, di antara kalian akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa ada dua? Ada orang yang menikah itu dasarnya karena cinta dulu, maka kemudian kasih sayang tumbuh. Ada yang tidak dasarnya karena cinta, tapi kemudian benih kasih sayang akan tumbuh. Jadi ini penting untuk difahami dalam kaitan di sini. Sebab kan banyak juga orang berpacaran katanya cinta, tapi ternyata baru beberapa bulan kemudian kan
mufaroqah, itu bagaimana itu kan gitu. Nah yang kedua, ketika sudah menikah maka orang tidak boleh memutuskan sepihak, misalkan istri atau suami kemudian diam-diam membuat skenario apa itu ikhtiar sendiri, wah saya nggak mau punya anak, tidak bisa, mesti harus dirundingkan bersama pasangan. Karena itulah ketika ijab kabul seorang laki-laki dan perempuan, maka itu namanya misakon goli, itu berarti sudah ikatan yang sangat kuat sekali, perjanjian Allah. Nah tujuannya apa pernikahan? Harus ingat, Nabi menjelaskan, tanakaku al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umama. Nikahilah wanita-wanita yang banyak anak. Artinya maksudnya wanita yang subur, yang potensial. Karena apa? Kelak nanti kamu akan banyak anak dan aku bangga menyaksikan umatku ketika banyak anak. Tentu dalam anak ini banyak secara kuantitas dan berkualitas, begitulah. Lah kaitan di sinilah kemudian penting tadi, misalkan Mbak Lili tadi menyampaikan pada Mas itu mestinya dikomunikasikan sama suaminya. Saya masih muda suamiku, jadi saya mohon izin untuk sementara mungkin kita tunda dulu misalkan punya anak sampai nanti kami juga taruhlah misalkan menyelesaikan sekolah menengah atasnya, mungkin saat itu baru sekolah. Saya kira itu bisa, dan banyak kasus yang semacam ini ketika dikompromikan, bahkan ketika kuliah saja banyak. Saya punya mahasiswa misalkan baru semester 3 sudah menikah, begitu lapor loh. Saya sudah menikah Pak loh, kok cepat sekali, kemudian terus setelah lama gak ada, kemudian tanya, kami sudah bersepakat Pak, nanti setelah sudah selesai. Lah inilah saya kira pentingnya untuk bermusyawarah. Jadi kayak tadi tindakan Mbak Lili tadi tidak dibenarkan secara sendirian, kemudian punya, wah saya tidak mau punya, apalagi didasari saya tidak ingin punya anak bersama dia. Lah sama siapa mau punya anaknya? Wong dia suaminya kok gitu. Suka tidak suka, ketika sudah menerima ijab kabul dari seorang suami, maka punya tanggung jawab seorang istri, punya kewajiban kepada suami, suami punya tanggung jawab kepada istrinya. Tapi Ibu Lili sudah sempat ngomong itu sama suami? Belum, itu baru niat aja karena saya masih kecil gitu. Oke, terus kemudian sampai akhirnya hamil itu di usia berapa? Saya masih itu hamil saya. Di usia itu ternyata hamil. Kan ceritanya saya kan berniat nggak mau punya anak dulu saya. Begitu saya akhirnya saya putusin KB. Pas KB nggak taunya saya dibohongin sama kakak ipar saya. Dibohongin, saya dijebak gitu, dijebak saya dan ditunjukin cara pakai KB. Akhirnya saya hamil juga, karena saya kan nggak tahu cara minum pil gitu. Akhirnya saya hamil juga itu. Nah setelah hamil suami berubah nggak? Maksud saya mulai mencari pekerjaan kah, atau sudah dapat pekerjaan kah untuk menghidupi ibu dan calon bayinya? Tuh, di situ pas awalnya tuh. Enggak Mas. Dia malah semena-mena sama saya Mas. Dia main tangan. Waktu itu saya nyuruh dia sholat Jumat. Dia malah marah, terus mukul saya di situ tuh. Saya yang mungkin saya enggak, ya Allah kaget saya. Mas, bangun dong Mas. Kamu udah mandi belum? Mas. Iya ntar ah. Mandi Gi, sekarang kan hari Jumat, nanti keburu azan loh. Bangun Mas. Berisik ya. Nggak lihat gue lagi tidur. Ganggu orang aja terus ah. Mas, bukan kayak gitu. Aku kan sebagai istri kamu wajib ingetin kamu sholat Mas. Mas, kamu jangan kayak gini dong. Kamu kan kepala keluarga. Kalau kamu kayak gini anak kita mau jadi apa? Berisik banget sih jadi orang. Jadi cewek tuh jangan ribut banget ya. Kalau kata perintah laki-laki tuh ya wajib. Kalau enggak tuh ya enggak. Bukan kayak gitu Mas. Masih juga lu ngelawan ya. Mas. Berani kamu sama aku? Terus dia mukul malah bentak. Ibu Lili ini mencoba untuk menasihati suami untuk lebih baik lagi lah ya, tapi selalu didapati dengan balasan memukulnya Ibu Lili ini Pak Ustaz. Jadi perlu juga para pemirsa memahami bahwa ketika suami istri itu masing-masing punya kewajiban dan hak. Suami apa kewajiban pada istri? Suami berkewajiban untuk mendidik istrinya. Tapi dalam konteks Mbak Lili tadi tidak didapatkan hal itu. Justru sebaliknya, Mbak Lili yang sering mengingatkan suaminya, misalkan
kasus tadi sholat Jumat, tetapi kan suaminya marah. Karena itulah memang dalam tuntunan agama berkaitan dengan keluarga, seorang istri dan juga seorang suami harus saling memahami karakternya masing-masing. Stylenya juga perlu difahami. Bagaimana cara mengingatkan yang baik. Jangan sampai mengingat itu kemudian menyinggung. Misalkan di depan rame kemudian Jumatan, kami enggak salah. Tentu juga mungkin emosinya juga marah. Begitu juga bagi seorang suami ya harus diturunkan tensi emosinya ini gitu lah. Kaitan tadi kan mengingatkan tadi itu kemudian marah, maka tidak sepatutnya seorang suami ketika diingatkan kewajiban. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kisah pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, para tabiin itu kan dijelaskan. Jadi kalau seorang suami punya kewajiban misalkan sholat malam, dia bangun malam, maka hendaklah ia juga membangunkan istrinya diajak sholat malam. Padahal itu sholat sunnah, apalagi yang wajib gitu loh. Nah, kaitan tadi kan sudah diingatkan lah, tentu jenis suami yang semacam itu dia berdosa di hadapan Allah karena sudah diingatkan oleh istrinya dengan cara yang baik untuk menunaikan tuntunan kewajiban yang baik, tapi ternyata justru marah bahkan melakukan tindakan mungkar. Apa bentuk mungkarnya? Yaitu melakukan kekerasan, main tangan kepada istrinya. Nabi SAW, para pemirsa perlu mengetahuinya, pasangan suami istri, Nabi mencela para suami yang suka main tangan kepada istrinya karena itu bukan merupakan tuntunan akhlak mulia yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oke, Ibu Lili, saya dengar katanya Ibu Lili sempat mau ditabrak suami. Betul? Itu gimana ceritanya? Jadi itu saya pulang telat karena lagi lembur. Saya bilang sama dia dan izin, tapi dia nggak percaya, malah curiga. Dia nyusul ke pabrik. Pas saat saya pulang, saya bareng sama teman-teman. Ya, nggak gimana-gimana. Bye. Yuk. Apa? Nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang suami lo nggak jemput? Nggak tahu. Nggak tahu sih aku juga. Oh, bagus. Bagus, katanya kerja. Hah? Tapi asik jalan-jalan sama cowok ini ya? Kamu apaan sih, Mas? Dasar cewek nggak bener lu ya. Kamu diem ya, Mas? Dasar. Berani-beraninya lu ngambil bini gua. So jagoan lo, hah? Li, Ya. kok pamit tuh, pulang duluan ya. Yaudah, hati-hati ya, sorry. Oi. Oi, pengecut. Mau kemana lo? Mas, apaan sih kamu bikin malu aku ya? Udah. Ayo pulang. Apaan sih? Aku nggak mau ya pulang sama kamu. Udah, kamu duluan aja. Li. Apaan sih, Mas? Lili. Sama kesialan. Dia sengaja karena udah nuduh saya berselingkuh. Dia curiga yang gak karuan, salah paham gak karuan, cemburu buta gak karuan. Sedangkan saya jelas-jelas keluar dari luar pabrik, dan saya juga keluarnya juga bareng-bareng. Mungkin karena kebenaran ada cowok di pinggir saya, dia terus ngelihat saya kali sama cowok itu, dia pikir saya pacaran kali sama cowok itu. Dia langsung nabrak saya aja tanpa saya nanya saya lagi, tanpa ngomong apa-apa lagi. Dia langsung itu nabrak saya sampai ini, saya sakit banget. Pak Ustadz, ini kalau berdasarkan ceritanya Ibu Lili, berdasarkan ini nih Pak Ustadz, cemburu buta nih suaminya tanpa harus nanya-nanya, tiba-tiba cuma ngelihat ada laki-laki di sebelahnya, langsung disakiti nih istri Pak Ustadz. Ya. Kalau soal cemburu dalam rumah tangga terjadi cemburu, Rasulullah cepat cemburu ya, antara para suami, para istrinya. Tetapi cemburu yang dibenarkan adalah cemburu yang tidak berlebihan. Kalau tadi kan misalkan sedang lewat suaminya naik motor, kemudian tahu keluar dari pabrik kerja, ya namanya mungkin di pabrik kan banyak aneka macam jenis kelamin di situ. Keluar kan pasti pintunya satu, pasti akan berbarengan kan gitu. Dan mestinya kan inilah pentingnya antar suami istri itu saling memahami pekerjaan masing-masing, tahu kedudukannya masing-masing, dan kalau ada masalah-masalah dimusyawarahkan, jangan orang kemudian melakukan tuduhan. Karena para pemirsa sekalian, seorang suaminya melakukan tuduhan itu ada konsekuensi loh. Itu namanya menudulian, menuduh orang lain, menuduh istrinya berbuat maksiat tanpa ada bukti, tanpa ada penjelasan, maka tuduhan itu berbalik kepada orang yang menuduhkan. Jadi dosanya itu.
Lah tadi kan sudah terjadi dan kemudian suaminya tadi kan sudah meminta maaf dan Mbak Lili memaafkan berarti gugur lah. Kira-kira begitu kalau kita pahami secara sederhana. Cuman yang tidak dibolehkan adalah perbuatan mengulang dari tindakan mungkar, apalagi ini adalah berbahaya. Kalau tadi kan menyangkut nyawa tadi. Iya, betul. Kalau tadi misalkan mohon maaf Mbak Lili tadi kemudian nggak terima karena ada unsur pidananya di sini, orang menabrak itu melanggar lalu lintas, kemudian mengancam nyawa orang, membahayakan nyawa orang. Itu kalau misalkan tuduhan berbalik itu bisa itu secara pidana. Tetapi kan Mbak Lili dengan sikap saya kira yang santun dan mulia memaafkan dalam kaitan ini karena suaminya juga berarti sudah selesai lah. Yang tidak bolehkan adalah dalam keluarga mengulang perbuatan mungkar kepada istrinya. Tentu ini bertentangan dengan maksud dan tujuan mulia berkeluarga. Mbak Lili punya putra-putri berapa dari suami? Udah 2. Udah 2. Nah, sikap suami sama anak-anak gimana sehari-hari? Dia ke anak-anak juga kasar. Kasar juga? Iya. Dia pernah memukul saya di depan anak-anak. Waktu itu saya pulang kerja. Saya lihat anak saya belum mandi. Kan ada dia di rumah, karena dia nggak kerja kan, dia nganggur, saya yang kerja. Terus saya nanya ke dia, kata saya, kok belum mandi, kata saya gitu. Sambil saya nunduk, sambil ngusap-ngusap anak dia di pinggir dia gitu. Kok belum mandi, kata saya sambil ngeliat dia, kok belum mandi gitu. Kan ada dia di rumah, dia marah. Assalamualaikum, mau pulang sayang. Kamu lagi ngapain sih? Udah makan belum? Udah mandi belum? Mas, kamu gimana sih? Udah sore kayak gini. Masnya aja anak belum mandiin juga. Ya kamu kan ibunya, mandiin dong. Mas, aku kan kerja. Kamu di rumah ngapain aja sih? Mandiin anak aja nggak bisa. Oh, mentang-mentang kerja, ya. Kamu seenak-enaknya berkata kasar sama aku ya? Mas, seenggaknya kamu tuh bisa bagi tugas sama aku dong, Mas, biar aku nggak capek sendiri kayak gini. Kamu yang capek, kan? Ya, cuma kamu sendiri yang kerja di sini. Udah. Mas, kamu jangan lakuin itu depan anak kita dong, Mas. Udah. Tuh ya, kamu jadi Sialan, gini. kamu. Kenapa? Padahal saya cuma ngomong mandi doang. Dia pengennya nggak mau disuruh, mungkin kemauan dia pengennya diem aja kali gitu. Terus udah saya di situ, udah kata dia gini, ya udah saya cerain kamu, nah udah saya serahin ke mak kamu gitu. Dia udah ngomong gitu? Ya, di depan mas saya, cuman mas saya kan nggak tahu permasalahannya karena saya selalu nyembunyiin setiap dia mukul. Saya juga mikir kalau saya bilang sama mas saya bilang sama kakak-kakak saya, mungkin dia udah mati duluan, dibunuh sama kakak-kakak saya mungkin karena saya saudaranya cowok semua. Berhubung itu ingat ke situ, saya ingat omongan orang tua waktu tadinya. Katanya kalau udah punya suami, tanggung jawab suami, mati juga katanya. Harus diam aja gitu. Terus saya pikir kalau dipukulin itu saya harus diam aja. Nggak taunya saya juga mikir, mungkin kalau mati itu mungkin kalau sakit gitu kali ya. Terus meninggal tuh tanggung jawab suami. Ada juga gitu kan. Saya juga ada berpikiran mau ngomong sama mas saya. Pagi-pagi juga mas saya ngomong, ya kamu kenapa biru-biru gitu kan. Saya diam aja itu. Pak Ustadz, kalau misalnya udah mulai berlebihan ya Pak Ustadz, menggunakan kawat sampai nyeret-nyeret ini udah benar-benar bisa menghilangkan nyawanya Ibu Lili, apalagi di depan anak dan mertuanya sendiri dia melakukan itu. Gimana nih Pak Ustadz untuk seorang suami seperti itu, sebesar apa dia dosanya Pak Ustadz? Kalau kasus tadi yang diceritakan Mbak Lili ini sudah tidak bisa ditoleransi oleh agama maupun hukum negara. Pertama, tindakan yang sebelumnya tadi dijelaskan sudah mengancam nyawa ketika ditabrak. Yang kedua, dilingkari di lehernya dengan kawat kemudian diseret. Ini kan tindakan yang tidak beradab ini, melanggar norma kemanusiaan dan kemudian bertentangan dengan norma agama. Karena kewajiban seorang suami dari 6 kewajiban suami pada istrinya itu adalah melindungi. Mana melindungi dia? Melindungi jiwa raga dia gitu. Nah tadi kan tidak terjadi, karena itulah undang-undang kekerasan dalam undang-undang KDRT itu dilarang.
Jadi perlindungan kepada wanita itu salah satunya adalah seorang suami tidak boleh melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dan kalau istrinya keberatan dan melaporkan, maka suami bisa dikenakan hukuman pidana. Iya. Nah, Bu Lili tadi kan suami bilang saya ceraikan kamu. Kemudian akhirnya jadi bercerai. Belum. Dia belum mau ngeluarin surat cerai, cuman omong doang. Cuma omong Mulut doang. iya. Tapi nggak ada ngebuktiinnya. Akhirnya nggak tahan saya. Saya memilih berangkat ke Arab. Saya titip anak-anak saya ke emak saya. Jadi di tenaga kampung. kerja wanita di sana. Iya, saya berangkat agar saya nggak terus-terusan digituin. Saya mau cerita sama emak, saya mau cerita sama dia. Kalau dianya ngancam terus, kan saya juga takut. Takut sayanya juga. Saya juga bisa lapor polisi, bisa cuma dia ngancam terus sama saya. Jadi saya daripada mati, kata saya meninggal. Mutusin berangkat ke Arab kerja. Suami mengizinkan Bu Lili berangkat ke sana. Izin gak izin, saya akan pergi 3 bulan. Saya dapat surat cerai karena dia kan udah nyerahin saya itu. Saya udah telepon itu, saya dapat 1 bulan. Saya telepon ibu saya, Bu, dia kan sudah ada 3 kali ngomong talak itu karena saya emang udah nggak mau punya suami yang suka mukul-mukul terus, kata saya gitu. Terus dapat katanya, iya udah alhamdulillah emak sama anak kamu yang nyerahin. Terus udah gitu, udah dapat surat cerai itu 6 bulan. Saya dengar dia udah nikah lagi sama nikah lagi. orang lain. Terus saat setelah cerai sampai sekarang ada komunikasi dengan suami terkait sama anak mungkin? Ada, itu yang saya heran, Mas. Dia masa sering ke rumah, katanya mau nemuin anak, padahal dia mau minta uang. Kan pernah anak saya ngadu ke saya, kan anak saya yang udah besar kan kerja, kan saya udah lama gitu ya kerja, pas gajian ibu tirinya nyegat dia. Ibu tirinya minta uang semua gaji anak saya. Saya nggak habis pikir, kok anak saya masih dijolimi aja gitu. Nggak mikir kalau ibu tirinya kan nggak ngikutin ngurusin. Oke, Pak Ustadz, ini ada nggak sih kewajiban seorang anak untuk memberikan uang kepada ibu tiri, bukan ini, tapi bahkan semuanya hak anak lah, misalnya gaji anaknya itu diambil sama ibu tirinya, Pak Ustadz. Jadi begini, kalau hadis Nabi itu menjelaskan begini, anta wa maluka li abika, kamu dan harta bendamu itu adalah milik ayah ibumu. Ayah ibu ini tentu adalah yang melahirkannya. Kalau kita pahami konteks ini karena riwayat hadis ini ada kaitan dengan ketika sahabat mengadu pada Rasul, ya Rasulullah, ini ayah saya ini minta harta saya terus ini, minta begini gitu. Nabi kemudian orang itu ingin mendapatkan pembelaan dari Nabi karena orang ini kan menolak dari semuanya ini, maka kemudian Nabi mengatakan kamu dan harta bendamu itu adalah milik orang tuamu juga, jadi orang tuamu punya hak untuk meminta itu. Tapi kalau dalam konteks ini kewajibannya kepada ibunya Mbak Lili sama ayahnya kan begitu. Tetapi yang tidak boleh kayak tadi kan kemudian lantas semua miliknya dihabisi terus anak ini bagaimana kan itu gitu loh. Itu juga mesti harus difahami konteksnya. Tidak bisa kemudian apalagi ini adalah ibu tiri. Bukan berarti dengan ibu tiri tidak menghormati tetapi ibu tiri tidak punya kewenangan sampai sejauh kemudian mengambil seluruh hasil dan seterusnya tadi karena anak ini kan juga persiapan juga untuk menatap masa depannya. Artinya sang anak ini boleh menolak ya? Ya boleh, tetapi cara menolaknya dengan cara yang baik. Tapi kalau misalkan ayah dan ibu tirinya sedang berada dalam posisi kekurangan ekonomi dan lain-lainnya, kemudian memerlukan, ya anak tadi juga punya tanggung jawab untuk membantunya karena bagaimanapun ada ayahnya di sana gitu. Tapi yang tidak boleh adalah kemudian mengambil semuanya sampai anak tadi kemudian dalam posisi tidak bisa berbuat apa-apa dan dia juga menjerit hatinya. Ini yang tidak dibolehkan dalam konteks agama. Ya. Nah, Ibu Lili sendiri sekarang sudah menikah? Saya nggak ada pikiran nikah, saya masih trauma. Kadang-kadang saya merasa ketakutan sendiri. Gimana solusinya Pak Ustadz? Allah menciptakan manusia itu azwajan berpasang-pasangan. Tadi kebetulan Allah telah menakdirkan pasangan tadi yang semacam tadi. Mungkin ada banyak hal pelajaran, cuman kan di antara keduanya baik Mbak Lili maupun pasangannya tidak pernah mengambil pelajaran dari peristiwa ini kan gitu.
Akhirnya kemudian masing-masing ya dalam posisi itu. Yang kedua, kalau Mbak Lili misalkan masih ada keinginan setelah bercerai dengan suaminya tadi, kemudian keinginan membina rumah tangga, yakinkan, pasrahkan kepada Allah, kuatkan ibadahnya, kuatkan ikhtiarnya, kuatkan tawakalnya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan laki-laki yang lebih baik dari yang pertama tadi, supaya ada harapan bahwa membina rumah tangga itu adalah tujuan mulia. Insya Allah kalau itu dipasrahkan, yakin kepada Allah, Allah akan mempertemukan dengan yang lebih baik. Ya, doa apa nih Pak Ustadz yang harus dipanjatkan sama Ibu Lili? Ya memang tidak ada doa secara khusus minta pita, tapi kan Allah memberikan guidance melalui tuntunan Nabi SAW, yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah. Jadi apa itu sholat istikharah? Sholat istikharah itu adalah sholat menghadap, panduan ketika ada dua kemungkinan yang membingungkan. Ya Allah, saya mau menikah lagi apa tidak, tapi saya trauman ya Allah. Sedangkan pernikahan ini sunnah Rasulullah ya Allah, maka meminta petunjuknya. Kan doanya ada doa khusus yang panjang sekali, kalau kita ceritakan mungkin nanti bisa secara pribadi bisa kita bimbing. Jadi itu adalah gunanya untuk itu. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar pada Allah. Tadi kan banyak sekali perbuatan-perbuatan lalim yang terjadi, baik dari pihak suaminya maupun dari Mbak Lili, memohon seperti itu. Kemudian memperbanyak wirid-wirid, kalau ada amal-amalan sunnah yang bisa dikerjakan, dan rajin sholat malam sebagai bagian dari ikhtiar mohon petunjuk kepada Allah. Maka insya Allah seperti doa Nabi kan ada begini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah petunjuk dalam rangka. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Lili. Dan saya berharap Ibu Lili ke depannya jauh lebih baik lagi.